Selamat pagi anak-anak. Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Rahmat, guru kelas 6 SD Negeri Kalibanteng Kidul 1 Semarang. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Dengan subtema bersatu kita teguh. Ya, oke. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kita akan belajar bersama tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Oke, baik anak-anak ya. Mari kita renungkan. Nah, kegiatan pembelajaran di sini nanti akan meliputi terkait dengan pencarian informasi. Mencari informasi dari suatu teks ya, dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan sebagainya. Kemudian juga anak-anak diharapkan ya nanti mampu mengetahui manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kemudian anak juga bisa menentukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait dengan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan kita sebagai seorang pelajar. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah ini ya berikutnya. Nah ini udah ada gambar-gambar untuk mengawali kegiatan pada kali ini. Ya, oke. Amati teks berikut. Anak-anak, dilihat ada dua naskah teks proklamasi. Sama-sama naskah teks proklamasi, namun yang pertama adalah teks terkait dengan tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Yang kedua, teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Amati ya, ini gambar Pak Karno dan ini gambar Sayuti Melik. Baik, setelah amati berapa menit? 1 menit ya, amati 1 menit ya. Nah, setelah diamati, pasti ada latar belakang mengapa teks proklamasi yang tadinya tulisan tangan kok dirubah menjadi ketikan seperti ini ya. Oke, nah ini ada tokoh pemuda namanya B.M. Dia. B.M. Dia dan naskah asli proklamasi. Anak-anak cermati, coba teksnya dilihat, itu nanti ada informasi penting apa yang anak-anak dapatkan ya. Lihat. Pak Armat bantu baca ya. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks tersebut kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, namun atas kesadaran seorang pemuda yang bernama B.M. Dia, ia mengambil naskah tersebut dari tong sampah. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi di masa depan. Benar, teks tersebut sekarang disimpan oleh Arsip Nasional Indonesia atas anjuran Presiden Soeharto waktu itu. Nah, ini gambar tokoh pemuda ya, B.M. Dia. Nah, anak-anak harus bisa meneladani sikap para pahlawan tersebut ya. Nah, baik, kita lihat berikutnya. Ini teksnya. Kemudian, nah, anak-anak kan sudah mengerti teks tadi. Kita balik kembali ya. Nah, teks ini tolong nanti dicari jawabannya, informasinya sesuai yang ada di buku. Nah, sesuai yang ada di buku ya. Setelah anak-anak tahu ini, kita lihat kita akan belajar apa lagi setelah mengetahui informasi teks. Nah, Pak Guru beri contoh satu ya. Informasi teks yang pertama adalah misalnya dengan kata-katanya siapa. Siapa yang mengambil naskah proklamasi tulis Insinyur Soekarno yang dibuang di tempat sampah? Jawaban jelas B.M. Dia. Nah, anak-anak cari lagi dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, oke. Namun selain kalimat efektif, kita akan belajar hal baru lagi, yaitu terkait dengan kata baku. Nah, anak-anak cermati, tadi ada kata baku tidak? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau ada ya tolong disebutkan. Nah, sekarang Pak Guru beri contoh. Kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Kalau sekarang namanya adalah PUEB ya, pedoman tentang ejaan bahasa Indonesia itu ya, namanya PUEB yang terbaru. Nah, lihat ini contoh kata tidak baku, nasihat ditulis. Yang benar adalah nasihat. Apotik tulisannya itu tidak baku, yang benar tulisannya adalah apotek. Jadi kata baku itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan ya, itu harus sama dan digunakan dalam situasi yang resmi dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Nah,
Jadwal itu tidak baku, yang baku adalah jadwal. Contoh lagi misalnya izin karena sakit, Rahmat izin tidak berangkat. Pakai J, izinnya itu tidak baku. Yang benar adalah izin. Nah, oke, itu kata baku dan kata tidak baku ya. Baik, berikutnya anak-anak. Nah, oke, tadi kan anak diharapkan apa tadi? Mencari informasi dari teks BM dia tadi. Tentunya anak-anak sambil mencari mana kata baku dan mana kata yang tidak baku. Berikutnya, nah setelah anak-anak mengamati tadi teks, kemudian mengamati mana yang kata baku dan tak baku, mencari informasi, sekarang kita mengamati manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, di buku anak-anak, di buku siswa tema 2, subtema 3 pembelajaran 1 disebutkan ada tanaman beluntas. Nah, ini tanaman beluntas atau tanaman pagar. Ini banyak cabangnya, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas hanya dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Nah, ini ya, biasa sebagai tanaman pagar hidup. Nah, anak bisa lihat kan, ini gambar beluntas. Nah, ini yang terkait dengan manfaat tumbuhan. Sekarang, yang terkait dengan manfaat hewan. Ini ada keong sawah atau tutut. Siapa yang pernah makan tutut? Nah, kalau Pak Rahmat belum pernah makan ya, belum pernah makan tutut. Sukanya sate ya, sate kambing atau sate sapi, sate ayam itu baru suka. Kalau sate keong belum, kalau kerang sudah lah ya. Nah ini tutut ya, tutut. Nah manfaatnya apa yang lihat ini? Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasa tumbuh mengambang di atas air. Nah kalau anak-anak sering ke sawah, pasti bisa melihat keong. Biasanya para petani dan anak petani mengambilnya untuk makanan apa itu? Kalau di desa itu campuran makanan bebek. Nah nanti telurnya akan bagus-bagus ya. Oke, berikutnya. Nah, manfaat hewan bagi manusia ini. Satu, penghasil bahan pangan. Banyak sekali kan, ada telur dari ayam, nah daging dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Untuk penghasil bahan sandang, anak tahu yang namanya ulat sutra, ini kokonnya ya, kepompongnya ini. Kemudian juga ada domba ya, untuk dibuat wol, untuk penghangat itu jaket dari kulit sapi dan sebagainya. Nah, ada juga untuk bahan kerajinan seperti wayang kulit ini loh ya. Wayang kulit dari kulit kerbau ataupun kulit sapi, juga kulit kambing. Nah, bulu angsa, tahu anak-anak angsa kan? Kalau angsa ini untuk membuat kok. Bagi kalian suka main bulu tangkis, kok belum tahu dari mana asal kok? Nah, asal kok itu dari bulu angsa ya. Ini lihat. Kemudian juga penghasil pupuk organik nih, pupuk kandang. Ada pupuk guano dari kotoran kelelawar dan sebagainya, nih kotoran kambing, kotoran sapi. Itu juga sangat bagus sekali untuk pupuk karena tidak membahayakan bagi lingkungan ya. Kemudian penghasil tenaga, gajah untuk menarik kayu-kayu di hutan ya ini ya, tapi ini bukan berarti eksploitasi hewan ya. Kemudian ini juga ada yang namanya kerbau untuk membajak sawah gitu anak-anak ya. Ini manfaat hewan bagi manusia. Nah, sekarang manfaat tumbuhan banyak lagi yang ada di buku kalian. Nah, ini sebagai bahan makanan banyak nih ya, ada sayuran nih, wortel, kol, tomat, kubis dan sebagainya. Nah, ini ya. Bahan sandang nih, pohon kapas. Bahan sandang itu dari kapas juga ada macam-macam ya. Jadi kapas itu untuk bahan membuat kain katun, ini contohnya ya, kapas. Kemudian ada dari macam-macam nih banyak sekali ya. Kemudian bahan bangunan ada pohon jati ya, pohon jati, pohon kelapa, bambu juga bisa untuk membuat bahan bangunan, rumah bambu ya, rumah pring nah gitu ya. Kemudian ada pohon meranti dan sebagainya. Obat-obatan, nah ini jahe rempah, nah ini untuk minuman jahe penghangat. Kemudian ada kumis kucing ya untuk mengobati batu ginjal dan sebagainya. Daun jambu biji untuk mengobati diare, bukan cuma jambunya saja yang enak, tapi daunnya, pucuknya campurin garam dikit untuk obat diare pasti manjur, mantap ya. Bahan baku industri anak-anak. Nah ini ya. Bahan baku industri. Ini bisa untuk pembuatan ban kayak getah karet, kemudian getah pinus untuk industri cat. Nah ini beda kan ya. Getah karet sama getah pinus, kemudian kayu pinusnya sendiri untuk membuat kertas bisa. Kelapa sawit jelas untuk minyak kelapa sawit, minyak goreng dan sebagainya. Bahan pewarna alami banyak sekali tanaman sebagai bahan pewarna alami, ada warna kuning dari kunyit, kemudian ada warna kayak hijau,
itu dari sawi ataupun dari tanaman yang lain tuh bisa juga ya ini ya, wortel untuk orang jingga dan sebagainya. Nah, ini lihat. Kemudian menjaga kualitas air. Nah, jelas tanaman mangrove ataupun tanaman bakau. Nah, itu anak ya, beberapa dari manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia serta lingkungan kita masing-masing. Berikutnya ini anak-anak ya, setelah anak-anak bisa memanfaatkan dengan sejahtera, setelah anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik, maka nanti akan terbentuk masyarakat yang sejahtera. Nah, setelah masyarakat itu sejahtera, kita bisa ngapain? Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Namun, kita juga wajib menjaga kemerdekaan agar masyarakat menjadi sejahtera. Nah, ini anak-anak ya, contoh gambar masyarakat yang sejahtera. Petani sedang memanen padi. Nah, kemudian seorang anak bisa belajar dengan baik karena anak ini kita sekarang dalam kondisi sejahtera. Kalau kita tidak sejahtera, kita kan tidak bisa belajar ya, seperti itu ya. Nah, seperti dalam masa pandemi ini, anak-anak belajar dengan cara apapun, namun anak harus tetap menjaga protokol kesehatan agar apa? Agar anak terhindar dari wabah COVID-19. Oke, berikutnya anak-anak ya. Nah, oke, matur nuwun. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Tadi kita yang pertama belajar tentang mencari informasi dari teks di buku, kemudian kita belajar terkait dengan kata baku ya dan kata tidak baku. Kemudian anak juga mencari informasi dari manfaat, mengamati manfaat apa tadi? Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Anak-anak juga sudah belajar terkait dengan masyarakat yang sejahtera yang bisa kita wujudkan setelah kita menikmati kemerdekaan dengan cara belajar dan menghargai kemerdekaan. Itu anak-anak ya. Tadi kita lupa belum berdoa ya. Nah, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini dan mengawalinya sekaligus. Mari berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih dari Pak Guru. Ada kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi tugasnya adalah mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.